Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ayu Amalia dalam mata pelajaran Administrasi Pajak. Oke, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang KD 4.5, yaitu tata cara mensimulasikan pengisian bukti pemotong pajak penghasilan PPH pasal 21 dengan formulir 1721A2. Baik. Nah, pada dasarnya tujuan pembelajaran pada mata pelajaran ini adalah membuat SPT. Apa itu SPT? SPT adalah formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran PPH, objek pajak PPH, bukan objek pajak PPH, harta dan kewajiban. Nah, persiapan pengisiannya apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama, siapkan bukti pemotong PPH. Yang kedua, siapkan daftar harta dan kewajiban. Yang ketiga, siapkan formulir SPT. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siapkan bukti pemotong PPH. Nah, apa itu bukti pemotong PPH? Nah, bukti pemotong PPH itu adalah bukti perhitungan PPH pasal 21. Nah, apa yang harus kita isi? Di sini ada aplikasi bukti pemotong PPH pasal 21. Ada di set menu. Nah, di sheet menu ini kita harus mengisi tahun pajak dan tanggal bukti potong. Tanggal bukti potongnya 31 bulan 1 tahun 2020. Tahun pajaknya adalah tahun 2019. Nah, setelah mengisi ini, maka lanjut ke sheet bendahara. Nah, sheet bendahara ini diisi dengan identitas pemotong. Oke, tahun pajaknya 2019, nama instansi, nama bendahara, NPWP instansi, alamat instansi, nama pemimpin, NIP pemimpin, kota, tanggal pembuatan SPT-nya 31 bulan 1 2019, pekerjaan, dan KLU. Setelah mengisi ini, maka lanjut ke mengisi identitas pegawai. Oke, Ibu mengambil studi kasus yang ada di modul. Silahkan kalian lihat di modul. Tertera Amir, nama pegawainya Amir dengan NIP, NIK, NPWP, alamat pegawai, pangkat golongan, guru, jabatan, jenis kelamin laki-laki, statusnya tidak kawin, jumlah anaknya 2, masa penghasilannya 01 adalah bulan awal dan 12 adalah bulan akhir. Berarti dalam simulasi full 12 bulan atau dalam 1 tahun. Setelah mengisi identitas ini, lalu kita kemana? Lalu kita mengisi 1721A2 atau bukti pemotong. Nah, di sini ada bukti pemotong pajak penghasilan. Formulir 1721A2. Masa perolehannya tadi sudah dijelaskan di 01 atau bulan 1 dan 12 sampai dengan bulan Desember atau dalam 1 tahun masa pajak penghasilan. Nah, kalau sudah mengisi sheet bendahara, maka ini akan terisi otomatis. Begitu juga dengan identitas penerima penghasilan akan terisi otomatis dari sheet identitas pegawai. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah menghitung perhitungan PPH pasal 21. Nah, di sini ada ilustrasinya bahwa Amir mempunyai gaji pokok 5 juta. Berarti karena tadi simulasinya 12 bulan atau 1 tahun, maka 5 juta dikali 12. Oke, nah ini sama dengan 5 juta dikali 12, maka terdapat 60 juta. Tunjangan istri, apakah ada tunjangan istri? Ada, 10%, maka sama dengan 10% dikali gaji pokok, klik 60 jutanya. Nah, setelah itu maka enter, maka akan muncul 6 juta. Lalu tunjangan anak berarti 2% per anak, 2%, sedangkan anaknya Tuan Amir punya anak 2, maka 2 dikali 60 juta, maka hasilnya adalah 2.400.000.
400. Maka jumlah gaji dan tunjangan keluarga sama dengan 1 sampai dengan 3. Berarti SAM buka kurung. Nah, blok 60 sampai dengan 2.400.000, maka tekan enter, selesai. 68.400. Lalu tunjangan perbaikannya apakah ada? Tidak, maka isi 0. Tunjangan struktural atau fungsional ada. Di sini tertuliskan tunjangan struktural 2.500.000, maka tulislah 2.500.000. Oke, baik. Nah, tunjangan beras apakah ada? Tidak ada, maka 0. Tunjangan khusus 0, tunjangan lain-lain 0, penghasilan tetap 0. Maka jumlah penghasilan bruto sama dengan SAM buka kurung baris keempat, berarti baris keempat 68.400 sampai dengan baris ke-10 penghasilan tetap dan teratur lainnya. Maka tekan enter, maka muncul Rp79.000. Nah, ini adalah penghasilan brutonya. Sekarang kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Maka sama dengan biaya jabatan didapat sama dengan 79.000.000 dikali 5%. Ingat, biaya jabatan maksimal adalah 6 juta rupiah. Lalu lanjut ke iuran pensiun. Iuran pensiun berapa di sini? 4,75%. Maka sama dengan 4,75% dikali 79.000-nya klik, lalu maka akan menghasilkan 3367.750. Maka jumlah pengurangan sama dengan 3545 ditambah 3367.750, maka menghasilkan 6912.750. Maka jumlah penghasilan netonya berapa? Jumlah penghasilan netonya kolom 11 sama dengan kolom 11, ini kolom 11 7900 dikurangi kolom 14 6.912.750, maka menghasilkan 63.987.250. Jumlah penghasilan neto sebelumnya 0. Jumlah perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, berarti ini sama dengan penghasilan neto 63 juta. Baik. Nah, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, karena di sini tidak kawin memiliki 2 anak, berarti TK garing 2. Berarti jumlahnya adalah 63 juta. Oke, baik. Nah, penghasilan kena pajaknya berapa? Di sini sama dengan baris ke-17 dikurangi baris ke-18, maka dihasilkan 987.750. Maka PPh pajak setahunnya adalah ini, karena sudah dikalikan setahun maka 987.250. Nah, PPh pasal 21 telah dipotong. Nah, berarti PPh pasal 21 setelah dipotong masa sebelumnya adalah 0, maka PPh terutangnya adalah 987.250 dikali, karena ini kurang dari 50 juta maka tarifnya 5%, maka 987.250 dikali 5%, maka menemukan hasil 49.363. Jadi berapakah pajak terutangnya? Pajak terutangnya adalah 49.363. Nah, selesailah sampai di sini untuk tanda tangan bendahara. Nah, karena tadi sudah mengisi nama bendahara, maka ini akan otomatis terisi. Nanti setelah ini kalian print, maka di sini akan ada tanda tangan bendahara atau pemotong pajak. Nah, itulah tata cara mengisi bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721.
Baik, pertemuan video pembelajaran kali ini sampai di sini. Sampai jumpa ke pertemuan video pembelajaran. Saksikanlah video pembelajaran berikutnya tentang mengisi SPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.